tante cantik idaman jatuh ke pelukan buruh bangunan. Semua lelaki kaya gigit jari. Siapa sangka, wanita cantik dan memesona yang diidamkan banyak pria justru memilih cinta yang tulus dari seorang pemuda sederhana. Apa yang membuat hatinya luluh? Apakah ini benar cinta sejati atau ada rahasia besar di baliknya? Jangan sampai ketinggalan kisah penuh kejutan ini. Klik subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan episode terbaru. Di tengah gemerlap kota metropolitan, di mana kemewahan dan status sosial menjadi tolak ukur utama kebanyakan orang, ada seorang wanita bernama Nadia. Ia adalah sosok yang begitu memesona, tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena aura anggun dan wibawa yang dimilikinya. Nadia adalah pemilik butik ternama yang menjual pakaian eksklusif untuk kalangan atas. Dengan wajah sempurna, tubuh ramping yang selalu dibalut busana mahal, serta senyum yang bisa meluluhkan siapapun, ia menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Setiap kali ia berjalan melewati pusat perbelanjaan atau menghadiri acara sosial, mata para pria akan langsung tertuju padanya. Baik yang masih lajang maupun yang sudah menikah, kecantikannya sering disamakan dengan artis atau model terkenal. Rambut panjang hitamnya selalu tertata rapi, matanya yang tajam memancarkan pesona yang sulit diabaikan, dan kulitnya yang cerah membuatnya tampak semakin sempurna. Setiap gerakannya memiliki kelembutan seorang wanita kelas atas, tetapi ada sesuatu yang berbeda darinya. Nadia tidak sombong seperti kebanyakan wanita sosialita lain. Ia memiliki sikap ramah dan tidak pilih-pilih dalam bergaul, meskipun kehidupannya bergelimang harta. Tidak sedikit pria kaya yang mencoba mendekatinya. Dari pengusaha sukses, pejabat penting, hingga anak konglomerat, semua berlomba-lomba menarik perhatian Nadia. Mereka mengajaknya makan malam di restoran bintang 5, mengiriminya bunga dan hadiah mewah, bahkan ada yang terang-terangan melamarnya meski baru bertemu beberapa kali. Namun, meskipun banyak pilihan pria mapan di sekelilingnya, Nadia tidak mudah terpesona oleh kekayaan atau jabatan. Ia sering merasa jengah dengan pria-pria yang mendekatinya hanya untuk pamer atau menambah gengsi. Baginya, cinta sejati bukanlah tentang seberapa banyak uang yang dimiliki seseorang, tetapi tentang bagaimana seseorang memperlakukannya dengan tulus. Dalam diam, Nadia sering berpikir, apakah masih ada pria yang benar-benar mencintai seorang wanita tanpa melihat status sosialnya? Teman-teman dekatnya sering menggoda Nadia karena belum juga memilih pasangan. "Nat, kamu ini udah sempurna, cantik, kaya, sukses. Masa sih belum ada satupun pria yang bisa menarik hatimu?" kata salah satu sahabatnya saat mereka sedang nongkrong di kafe. Nadia hanya tersenyum kecil. "Bukan berarti aku nggak bisa memilih, tapi aku nggak mau memilih hanya karena tekanan atau omongan orang," jawabnya lembut. Tak jarang, sahabat-sahabatnya mencoba mengenalkannya pada pria-pria dari kalangan mereka. Nadia pernah dijodohkan dengan seorang direktur muda yang sukses, tetapi pria itu hanya sibuk membanggakan bisnisnya tanpa benar-benar mendengarkan Nadia. Ada juga seorang pengusaha yang berpenampilan menarik, tetapi terlalu arogan dan menganggap semua wanita akan jatuh hati hanya karena kekayaannya. Semua pria yang mendekatinya hanya melihat Nadia sebagai tante cantik yang layak dimiliki, bukan sebagai seorang wanita yang butuh ketulusan di lubuk hatinya. Nadia merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar status sosial. Ia menginginkan seseorang yang bisa membuatnya merasa nyaman tanpa harus berpura-pura menjadi wanita sempurna setiap saat. Takdir ternyata punya rencana lain. Tanpa disangka, jawabannya bukan datang dari seorang pria kaya atau berpengaruh, tetapi dari seseorang yang sama sekali tidak diduga, seorang buruh bangunan bernama Rangga. Di sisi lain kota yang sama, jauh dari dunia gemerlap yang dihuni oleh orang-orang kaya seperti Nadia, ada seorang pria bernama Rangga. Berusia 26 tahun, ia adalah seorang buruh bangunan yang bekerja keras setiap hari untuk menyambung hidup. Rangga bukanlah pria yang punya banyak keistimewaan di mata masyarakat. Penampilannya sederhana, bahkan cenderung biasa saja. Kulitnya sedikit gelap karena sering terpapar sinar matahari. Tubuhnya kekar karena kerja fisik yang berat, dan tangannya kasar akibat mengangkat material bangunan setiap hari. Setiap pagi, ia berangkat bekerja dengan kaos lusuh, celana jeans belel, dan sepatu yang sudah mulai menipis solnya. Hidupnya penuh perjuangan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa menghadapi kerasnya dunia. Ayahnya meninggal saat ia masih remaja,
dan ibunya harus bekerja serabutan untuk membiayai kehidupan mereka. Karena keterbatasan ekonomi, Rangga tidak sempat menyelesaikan kuliah dan memilih untuk bekerja di proyek-proyek bangunan agar bisa membantu ibunya. Meski begitu, Rangga bukanlah pria yang mudah menyerah. Ia selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya dan percaya bahwa kerja keras pasti akan membuahkan hasil. Teman-temannya sering bercanda bahwa Rangga adalah orang yang paling optimis di antara mereka. "Rang, kita ini buruh bangunan. Mana mungkin hidup kita bisa berubah?" kata seorang temannya saat mereka sedang istirahat di bawah terik matahari. "Tapi kalau kita terus bekerja keras, pasti ada jalan. Hidup ini selalu kasih kesempatan buat orang yang gak nyerah," jawab Rangga dengan senyum percaya diri. Di tengah keterbatasannya, Rangga memiliki hati yang besar. Ia selalu ringan tangan membantu orang lain, meskipun dirinya sendiri sedang kesulitan. Pernah suatu kali, ia membagi makan siangnya dengan seorang pemulung tua yang kelaparan. "Pak, makanlah dulu. Saya masih bisa makan nanti," katanya saat memberikan bungkus nasi terakhir yang ia punya. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa meskipun hidupnya sulit, Rangga memiliki impian besar. Ia tidak ingin selamanya menjadi buruh bangunan. Diam-diam, di sela-sela pekerjaannya, ia belajar teknik konstruksi dari mandor proyeknya. Ia bermimpi suatu hari bisa menjadi mandor atau bahkan memiliki usaha konstruksinya sendiri. Tapi bagi kebanyakan orang, Rangga hanyalah seorang buruh biasa. Tidak ada yang menganggapnya spesial, apalagi layak untuk bersanding dengan wanita seperti Nadia. Namun, takdir memang suka bermain-main. Sebuah kejadian tak terduga akan mempertemukan dua dunia yang seharusnya tak pernah bersinggungan. Wanita cantik dari dunia penuh kemewahan, dan pria sederhana dari dunia yang penuh kerja keras. Dan semuanya dimulai dari sebuah insiden kecil di trotoar kota. Hari itu, matahari bersinar terik di langit kota. Jalanan ramai dengan orang-orang yang berlalu lalang. Kendaraan saling bersahutan dengan klakson, dan udara terasa gerah. Nadia baru saja keluar dari butik miliknya setelah seharian bekerja. Dengan langkah anggun, ia berjalan di trotoar, mengenakan gaun mahal berwarna pastel dan sepatu hak tinggi yang elegan. Seperti biasa, setiap orang yang melewatinya menoleh dan memperhatikannya. Ada yang sekadar mengagumi, ada juga yang berbisik-bisik membicarakan betapa memesonanya wanita ini. Namun, di balik pesona dan kecantikannya, hari itu Nadia sedang lelah. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai masalah pekerjaan dan tekanan sosial dari orang-orang di sekitarnya yang terus mendesaknya untuk segera mencari pasangan. Tanpa sadar, langkah kakinya membawanya ke trotoar yang tidak rata. Salah satu tumit sepatu hak tingginya tiba-tiba tersangkut di celah jalan yang retak. Nadia kehilangan keseimbangan, tubuhnya hampir terjatuh ke depan. Dalam sepersekian detik, sebuah tangan kokoh dengan sigap menangkap lengannya. "Hati-hati, Mbak." Suara itu berat, khas pria pekerja keras. Nadia terkejut. Matanya langsung bertemu dengan sosok yang menolongnya. Seorang pria muda dengan wajah yang berkilau oleh keringat, mengenakan kaos lusuh dan celana jeans belel yang penuh debu. Tangannya kuat, dengan bekas kapalan akibat kerja kasar. Pria itu adalah Rangga. Selama beberapa detik, mereka saling terdiam. Nadia masih berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang akibat hampir jatuh. Sementara Rangga segera melepaskan tangannya setelah memastikan wanita itu tidak terluka. "Maaf, saya nggak sengaja pegang tangan Mbak," ujar Rangga sambil sedikit menundukkan kepala. Nadia mengedipkan mata, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia menoleh ke bawah dan melihat sepatunya yang patah akibat tersangkut di jalan yang rusak. Ia menghela napas panjang. Rangga melihat sepatu mahal yang rusak itu dan merasa sedikit kasihan. Mungkin bagi wanita ini, kehilangan sepatu seperti itu adalah masalah besar. "Sepatunya patah, ya?" tanya Rangga dengan nada simpati. Nadia mengangguk, sedikit kesal, tetapi tidak pada Rangga, melainkan pada trotoar yang buruk. Ia mencoba berdiri tegak, tetapi tanpa sepatu yang seimbang, jalannya menjadi sulit. Tanpa banyak berpikir, Rangga langsung melepas sendal butut yang ia kenakan dan menyorongkannya ke arah Nadia. "Pakai ini aja dulu, Mbak, biar bisa jalan dengan nyaman," katanya tulus. Nadia terkejut. Ia menatap sandal lusuh yang sudah hampir robek itu, kemudian kembali menatap pria di depannya. Sandal itu jelas tidak sebanding dengan sepatunya yang mahal, tetapi dalam seumur hidupnya,
Belum pernah ada seorang pria yang menawarkan sesuatu kepada Nadia dengan cara seperti ini. Biasanya, para pria kaya mencoba memberinya hadiah mewah sebagai bentuk pamer, tetapi pria ini, yang bahkan nyaris tidak punya apa-apa, malah rela memberikan satu-satunya alas kaki yang ia miliki. Nadia tersenyum kecil. Ada sesuatu dalam sikap pria ini yang terasa berbeda, tulus, tanpa kepentingan apapun. "Terima kasih, tapi nggak apa-apa. Saya bisa panggil sopir saya," kata Nadia sopan. Rangga mengangguk dan tidak memaksa. "Tapi tetap, terima kasih udah nolongin saya tadi," lanjut Nadia sambil mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi sopirnya. Rangga hanya tersenyum tipis, lalu berbalik untuk melanjutkan pekerjaannya di proyek bangunan yang ada di dekat sana. Namun, tanpa disadari, saat Nadia menatap punggung pria itu yang perlahan menjauh, ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang memperlakukannya bukan sebagai wanita cantik yang harus dipuja, tetapi sebagai manusia biasa yang bisa saja jatuh dan butuh pertolongan. Ia tidak menyangka, pertemuan singkat ini akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak pertemuan tak terduga di trotoar itu, ada sesuatu yang berbeda dalam hati Nadia. Entah mengapa, ia tidak bisa melupakan sosok pria sederhana bernama Rangga. Awalnya, ia menganggap kejadian itu hanya sebuah insiden biasa. Namun, semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin jelas bayangan pria itu di benaknya. Bagaimana tangan kuatnya sigap menangkapnya saat hampir terjatuh. Bagaimana wajahnya tampak begitu tulus tanpa ada niat menggoda. Dan yang paling membuat Nadia terkesan, bagaimana ia rela memberikan sandalnya meski jelas-jelas itu satu-satunya alas kaki yang ia miliki. Di sisi lain, Rangga juga tidak bisa melupakan wanita itu. Bukan karena kecantikannya, meskipun ia mengakui bahwa Nadia adalah wanita paling menawan yang pernah ia lihat, tetapi lebih karena sikapnya. Nadia tidak bersikap sombong seperti yang ia duga tentang wanita dari kalangan atas. Ia tidak mencibir sandal butut yang Rangga tawarkan, tidak mempermalukannya, bahkan mengucapkan terima kasih dengan senyum yang terasa. Berbeda, takdir kembali mempertemukan mereka di sebuah situasi yang lebih mendalam. Beberapa hari setelah pertemuan pertama mereka, hujan deras mengguyur kota. Jalanan becek, angin berembus kencang, dan langit gelap seakan menelan sore lebih cepat dari biasanya. Nadia yang sedang dalam perjalanan pulang dari butik, kebetulan melewati sebuah proyek bangunan. Matanya secara tidak sengaja menangkap sosok yang dikenalnya, Rangga. Di tengah hujan deras, pria itu masih bekerja, mengangkat material bangunan dengan tubuh basah kuyup. Pakaian lusuhnya sudah melekat di kulit, rambutnya basah, dan ia tampak menggigil. Namun, yang membuat Nadia tertegun bukanlah penderitaan yang terlihat di wajahnya, melainkan semangat pantang menyerah yang terpancar dalam sorot matanya. Di saat banyak orang mengeluh tentang cuaca buruk, Rangga tetap bekerja tanpa mengeluh. Ia tidak punya pilihan lain. Jika ia berhenti, maka tak ada uang yang bisa ia bawa pulang. Nadia merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Sebuah dorongan kuat untuk melakukan sesuatu. Tanpa berpikir panjang, ia meminta sopirnya berhenti. Dengan payung di tangan, ia turun dari mobil dan berjalan mendekati Rangga yang tengah berteduh di bawah atap seng proyek. "Kenapa masih di sini? Kenapa nggak pulang?" tanyanya. Suaranya harus sedikit ditinggikan agar terdengar di tengah suara hujan. Rangga yang sedang menyeka air dari wajahnya menoleh kaget. Ia tidak menyangka akan bertemu Nadia lagi, apalagi dalam kondisi seperti ini. "Saya masih ada kerjaan, Mbak. Lagi pula kalau pulang sekarang, nanti gaji saya dipotong," jawab Rangga dengan senyum seadanya. Nadia terdiam. Hujan deras, angin kencang, dan dingin yang menusuk jelas bukan kondisi yang baik untuk bekerja. Tetapi Rangga tetap bertahan. Tetap teguh. Nadia merogoh sesuatu dari dalam mobilnya, sebuah jaket tebal mahal yang masih baru. Ia mendekat dan tanpa basa-basi menyerahkannya kepada Rangga. "Kalau kamu harus tetap di sini, setidaknya pakai ini. Kamu kedinginan," kata Nadia. Nadanya lebih terdengar seperti perintah dibanding permintaan. Rangga tertegun. Ia melihat jaket itu, melihat Nadia, lalu kembali menatap jaket tersebut. Jelas, jaket ini terlalu mahal untuk seseorang seperti dirinya. "Mbak, saya nggak bisa nerima ini. Ini terlalu bagus buat saya," ucap Rangga,
Menolak dengan sopan, Nadia menghela napas. Rangga, dengerin aku. Ini cuma jaket. Aku bisa beli lagi. Tapi kalau kamu sakit, siapa yang bakal kerja buat keluarga kamu? Kata-kata itu membuat Rangga terdiam. Ia tahu Nadia benar, tapi tetap saja, ia tidak terbiasa menerima sesuatu yang bukan hasil usahanya sendiri. Namun, melihat sorot mata Nadia yang penuh ketegasan, ia akhirnya menerima jaket itu dengan ragu. Terima kasih, Mbak. Saya janji bakal jaga ini baik-baik. Katanya dengan tulus. Nadia tersenyum. Ada perasaan hangat yang menjalar di hatinya. Ia tidak tahu kenapa, tetapi melihat Rangga memakai jaket pemberiannya membuatnya merasa puas, senang, atau mungkin lebih dari itu. Sejak hari itu, tanpa mereka sadari, benang takdir mulai menghubungkan mereka lebih kuat. Setiap kali Nadia melewati proyek tempat Rangga bekerja, ia sering menoleh ke arahnya. Kadang, tanpa sadar, ia tersenyum sendiri saat melihat pria itu tetap semangat meski berada di tengah panas terik atau hujan deras. Di sisi lain, Rangga mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tidak pernah ia pedulikan sebelumnya. Setiap kali melihat mobil Nadia melewati jalan tempatnya bekerja, ia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Sesuatu yang sulit ia jelaskan. Lalu, sebuah kejadian kecil kembali mendekatkan mereka. Suatu hari, Nadia sedang berada di sebuah kafe kecil di dekat proyek tersebut. Ia ingin menikmati secangkir kopi sambil mengistirahatkan pikirannya. Tanpa disangka, Rangga masuk ke kafe yang sama, jelas tidak menyadari kehadiran Nadia. Rangga terlihat duduk sendirian di pojok kafe, membuka bekal makan siangnya yang hanya berisi nasi, tempe goreng, dan sambal. Nadia yang melihatnya dari kejauhan merasakan sesuatu di hatinya. Bukan rasa kasihan, tetapi lebih kepada kekaguman. Banyak pria kaya di sekelilingnya yang tidak akan mau menyentuh makanan sederhana seperti itu. Mereka lebih memilih makanan mewah di restoran bintang 5. Tetapi pria ini, dengan begitu sederhana, ia menikmati makanannya tanpa mengeluh sedikit pun. Tanpa sadar, Nadia berdiri dan menghampirinya. "Boleh aku duduk di sini?" tanyanya sambil tersenyum. Rangga terkejut, hampir menjatuhkan sendoknya. "Mbak Nadia?" Tentu, silakan," jawabnya sedikit gugup. Sejak saat itu, sesuatu yang lebih dari sekadar perkenalan mulai tumbuh. Perhatian kecil yang diberikan Nadia, dan ketulusan yang dimiliki Rangga, perlahan-lahan membangun koneksi yang lebih dalam di antara mereka. Nadia mulai melihat Rangga bukan hanya sebagai buruh bangunan biasa, tetapi sebagai pria yang memiliki sesuatu yang selama ini tidak pernah ia temukan di dunia pria kaya. Ketulusan yang murni dan tanpa kepentingan. Saat hubungan antara Nadia dan Rangga mulai terjalin lebih dalam, dunia di sekitar mereka mulai menyadarinya. Yang awalnya hanya tatapan sekilas dan obrolan ringan di kafe, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Nadia semakin sering menyempatkan waktu untuk mengunjungi Rangga, baik di tempat kerjanya maupun di kafe kecil tempat mereka biasa bertemu. Namun, dunia tidak selalu ramah kepada cinta yang tidak biasa. Hubungan mereka segera menjadi bahan pembicaraan banyak orang, terutama di kalangan teman-teman Nadia. Di sebuah pesta sosialita yang diadakan oleh salah satu temannya, Nadia menghadiri acara itu dengan harapan bisa sedikit bersantai dari kesibukannya. Namun, begitu ia datang, ia langsung merasakan ada sesuatu yang berbeda. Sejumlah wanita dari lingkaran sosialnya berbisik-bisik sambil menatapnya dengan ekspresi aneh. Nadia mencoba mengabaikannya. Tetapi saat ia mengambil minuman di bar, salah satu temannya, Rina, mendekatinya dengan senyum sinis. "Nat, aku dengar gosip aneh belakangan ini. Tapi, aku yakin itu cuma rumor konyol, kan?" Rina memulai. Suaranya syarat dengan nada meremehkan. Nadia menaikkan alisnya. "Gosip apa?" Rina tersenyum, lalu menyesap minumannya sebelum melanjutkan. "Kamu dekat sama buruh bangunan? Serius? Nat, itu cuma berita hoaks, kan?" Percakapan mereka segera menarik perhatian beberapa wanita lain yang berdiri di sekitar. Semua menunggu reaksi Nadia, bukannya panik atau marah. Nadia hanya tersenyum tipis. "Kenapa? Ada yang salah dengan itu?" Rina terkejut dengan reaksi Nadia yang begitu tenang. "Oh, come on, Nat. Kamu ini bisa dapetin siapa aja. Pengusaha sukses, anak pejabat, selebriti kalau mau. Tapi,
Seorang buruh bangunan? Dia bahkan gak selevel sama kamu. Beberapa wanita lain mengangguk setuju. Nadia menatap mereka satu persatu, lalu menjawab dengan suara tenang namun tegas. Selevel? Sejak kapan cinta harus diukur dengan status sosial? Ruangan tiba-tiba terasa lebih hening. Beberapa orang tampak tidak nyaman dengan jawaban itu, sementara yang lain berpura-pura sibuk dengan minuman mereka. Namun, cemoohan dari lingkungannya tidak berhenti di situ. Tidak hanya teman-temannya, keluarga Nadia juga mulai mempertanyakan pilihannya. Suatu malam, ibunya, Nyonya Astuti, memanggilnya untuk berbicara serius. Mereka duduk di ruang tamu rumah besar keluarga Nadia. Nadia, ibu dengar sesuatu yang membuat ibu khawatir. Ujar ibunya dengan nada hati-hati. Nadia sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. Tentang Rangga. Ibunya menghela napas panjang. Iya, nak, kamu itu punya segalanya. Karir bagus, kecantikan, kekayaan. Kenapa kamu memilih pria yang bahkan tidak punya masa depan? Nadia menatap ibunya dengan lembut. Bu, apa ibu tahu seperti apa dia? Dia pekerja keras, jujur, dan yang paling penting, dia nggak melihat aku sebagai sekadar status sosial. Dia melihat aku sebagai manusia. Iya. Astuti tampak tidak puas dengan jawaban itu. Tapi, Nadia, kamu harus berpikir jauh ke depan. Bagaimana nanti kalau kamu menikah? Dia bisa memberikan kehidupan seperti yang selama ini kamu jalani. Nadia tersenyum kecil. Bu, kebahagiaan itu bukan soal kemewahan, tapi tentang bagaimana kita merasa dihargai dan dicintai. Ibunya menggeleng pelan, tetapi tidak lagi membantah. Ia tahu, anaknya bukan tipe yang mudah goyah. Sementara itu, Rangga sendiri menghadapi tantangan lain. Bukan hanya dari orang-orang di sekitar Nadia, tetapi juga dari dirinya sendiri. Teman-teman sesama buruh bangunan mulai menyadari ada yang berbeda dalam diri Rangga. Rang, gue denger lo deket sama cewek kaya? Beneran? Tanya salah satu temannya saat istirahat siang. Rangga tersenyum canggung. Ah, nggak gitu juga. Cuma temenan. Temannya tertawa. Serius? Lo? Nggak mungkin dia beneran suka sama lo. Maksud gue, kita ini siapa, Rang? Kita ini cuma buruh. Cewek kayak dia pasti cuma main-main. Kata-kata itu menusuk hati Rangga lebih dalam dari yang ia sadari. Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar yang ia jalani ini masuk akal? Apakah Nadia benar-benar tulus? Atau hanya merasa kasihan padanya? Ketika malam tiba, Rangga termenung di kontrakannya yang kecil. Ia menatap jaket pemberian Nadia yang tergantung di sudut ruangan. Pikirannya dipenuhi oleh keraguan. Suatu hari, ketika mereka bertemu di kafe, Rangga akhirnya mengutarakan apa yang ada di pikirannya. Nadia, aku cuma buruh bangunan. Aku nggak bisa kasih kamu kehidupan mewah seperti yang biasa kamu jalani. Ujarnya dengan nada serius. Nadia menatapnya dengan lembut, tetapi penuh keyakinan. Rangga, sejak kapan aku peduli tentang kemewahan? Aku lebih menghargai bagaimana kamu memperlakukanku. Tapi, semua orang bilang aku nggak pantas buat kamu. Nadia menghela napas, lalu meraih tangan Rangga. Dengar, Rangga. Kalau kamu sendiri ragu sama dirimu, bagaimana aku bisa meyakinkan orang lain bahwa kamu adalah orang yang tepat? Mata Rangga sedikit membesar. Ia tidak pernah berpikir dari sudut pandang itu. Nadia tersenyum. Aku nggak peduli sama omongan orang. Yang aku peduliin adalah bagaimana kita saling menghargai dan melengkapi. Kata-kata itu mengubah segalanya. Rangga mulai mengerti bahwa apa yang ia miliki lebih dari sekadar uang atau status sosial. Ia memiliki ketulusan, sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh kekayaan manapun di dunia ini. Meskipun kecaman terus berdatangan, baik dari keluarga, teman-teman, maupun lingkungan sekitar, hubungan mereka semakin kuat. Mereka tahu, jalan yang mereka pilih tidak mudah. Namun, tidak ada cinta sejati yang datang tanpa ujian, dan bagi Nadia, satu hal sudah jelas. Ia tidak membutuhkan pria kaya, berkuasa, atau tampan berlebihan. Ia hanya membutuhkan pria yang mencintainya dengan tulus, seperti Rangga. Namun,
tantangan yang lebih besar masih menanti mereka di depan. Meski mendapatkan cemoohan dan tentangan dari banyak orang, Nadia tidak pernah ragu dengan keputusannya. Di saat orang-orang terus meragukan Rangga, justru Nadia semakin yakin bahwa pria sederhana itu adalah sosok yang ia cari selama ini. Namun, Rangga masih merasa tidak pantas untuknya. Rasa percaya diri yang sebelumnya mulai tumbuh dalam dirinya kembali goyah saat mendengar komentar-komentar tajam dari orang-orang sekitar. Suatu malam, di bawah langit kota yang temaram, mereka duduk berdua di sebuah taman sederhana. Udara malam yang sejuk menyelimuti mereka, tetapi hati Rangga terasa gelisah. "Nadia, aku nggak mau kamu menyesal nanti," ujar Rangga dengan suara lirih. Nadia menatapnya penuh keyakinan. Tanpa ragu, ia menggenggam tangan Rangga. "Aku nggak pernah ragu. Aku mencintaimu, Rangga. Dan kalau kamu masih takut, aku yang akan melamar kamu lebih dulu." Mata Rangga melebar, hatinya bergetar. Nadia benar-benar serius. Dan di saat itu, ia sadar, ia tidak bisa lagi menyangkal perasaannya. Ia ingin menjalani hidup ini bersama Nadia, dan keputusan itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Setelah Nadia melamar Rangga, dunia mereka berubah. Banyak yang terkejut, tidak percaya bagaimana seorang wanita cantik, sukses, dan kaya memilih pria sederhana yang hanya seorang buruh bangunan. Namun, Nadia tidak peduli. Dengan penuh keyakinan, ia menikahi Rangga dalam sebuah pesta sederhana yang jauh dari kemewahan, tetapi penuh kebahagiaan. Setelah menikah, hidup mereka tidak langsung mudah. Rangga terus bekerja keras, dan dengan dukungan Nadia, ia belajar lebih banyak tentang konstruksi hingga akhirnya dipromosikan menjadi mandor. Tak berhenti di situ, dengan tabungan mereka berdua, Rangga membuka usaha kecil di bidang renovasi rumah. Perlahan, hidup mereka membaik. Namun yang terpenting, mereka bahagia. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati bukan tentang status sosial, tetapi tentang saling percaya dan mendukung. Dulu, banyak yang mencibir. Kini, banyak yang kagum, dan Nadia membuktikan bahwa pilihan hatinya adalah keputusan terbaik dalam hidupnya.